Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, kalau kita amati apa yang terjadi di sekitar kita, ada kesan umum bahwa orang-orang yang memiliki kedudukan, jabatan, atau pekerjaan yang sudah mapan, ketika mereka sudah berada di posisi yang aman, nyaman, dan mapan, mereka ingin mempertahankan kedudukan atau jabatan tersebut selama mungkin. Berbagai upaya dilakukan, bahkan money politik pun kerap dihalalkan, atau membentengi diri dengan aneka cara, termasuk cara-cara yang kurang wajar, seperti menyingkirkan para pesaing, atau pergi kepada orang pintar dan lain sebagainya. Mengapa mereka melakukan semuanya itu? Setidaknya ada dua alasan. Pertama, karena jabatan atau kedudukan itu banyak memberikan keuntungan. Dan kedua, karena mereka tidak siap turun dan menjadi orang biasa. Cara pikir itu ternyata sudah tertanam lama dalam diri manusia. Injil pada hari ini berkisah tentang seorang bendahara yang hendak dipecat oleh pimpinannya karena telah melakukan korupsi. Ia bingung karena kalau dipecat, mencangkul ia tidak bisa, mengemis ia malu. Akhirnya ia melakukan tindakan pengamanan diri dengan suatu kelicikan. Pada dasarnya ia tidak siap untuk menjadi orang biasa lagi. Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, tentu Tuhan tidak mengajak kita untuk berlaku korup seperti bendaharawan itu. Tuhan mengajak kita untuk melihat kecerdikan dan semangat juangnya. Ibarat ikan yang tidak pernah berjalan mundur dan tahu cara berenang dan menyelip di antara semak atau kayu supaya tidak menabrak. Bendaharawan itu menggunakan segala cara dan kesempatan. Tuhan mempertanyakan kepada kita mengapa untuk hal-hal yang sementara dan bukan utama, kita begitu gigih untuk memperjuangkannya. Sedangkan untuk hal-hal yang amat pokok untuk keselamatan manusia, untuk keselamatan kekal, kerap kita berjuang setengah hati. Untuk harta dan kekuasaan misalnya orang begitu gesit dan nekat. Dalam film yang seringkali kita tonton dikatakan untuk mencapai sukses ada 3 hal yang perlu. Pertama uang, kedua uang, dan ketiga tetap uang. Singkatnya, dalam hal mamon dan kekuasaan, orang begitu cekatan dan cerdik. Dalam hal kerajaan Allah, seringkali kita lamban dan acuh tak acuh. Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, para rabi mempunyai peribahasa. Orang kaya menolong orang miskin di dalam dunia ini, tetapi orang miskin menolong orang kaya di dalam dunia yang akan datang. Santo Ambrosius mengomentari orang kaya yang bodoh yang membangun lumbung-lumbung bagi persediaan makanannya, berkata, dada orang miskin, rumah-rumah para janda, mulut-mulut anak-anak adalah lumbung-lumbung yang berlangsung kekal. Belas kasih yang diperlihatkan kepada orang miskin di dunia ini akan menjadi semacam kredit dalam dunia yang akan datang. Kekayaan sejati seseorang tidaklah diukur dari apa yang ia punyai, tetapi dari apa yang ia berikan. Pemilikan harta benda dalam dirinya bukanlah suatu dosa, tapi suatu pertanggungjawaban. Kita mesti doyan duit, tetapi jangan gila duit. Apa yang mau dikatakan Yesus kepada kita bahwa di dunia kita dipercayakan dengan harta benda yang sebenarnya bukanlah sungguh-sungguh milik kita.
Kalau kita meninggal, kita tidak akan dapat membawa semuanya itu ke dalam liang kubur. Harta benda tersebut tidak dapat menjadi milik kita yang permanen. Sebaliknya di surga, kita akan memperoleh apa yang sungguh-sungguh dan secara kekal menjadi milik kita. Dan apa yang kita akan peroleh di surga tergantung pada bagaimana kita menggunakan harta benda tersebut, di mana kita hanyalah bendahara, bukan pemilik sesungguhnya. Amin.